pada sore ini juga kita mendapatkan narasumber yang sangat-sangat yang sangat-sangat qualified ya. Apalagi kita akan bicara tentang hidden sugar in our food. Oke, saya perkenalkan Kalita atau Dr. Juarita Surakhari, spesialis GK adalah dokter gizi klinik yang tergabung dalam Perhimpunan Dokter Spesialis Gizi Klinik Indonesia. Kalita menyelesaikan studi spesialis gizi klinik di Universitas Indonesia, dan juga Kalita ini alumni dari SD Tarakita 2 di angkatan 92. Ya Kak Dedi. Ya. Benar. Oke. Nah, kalau gitu tanpa menunggu lebih lama lagi, mungkin Kalita mau share screen untuk memberikan sedikit informasi pada kami semua. Oke, jadi hari ini sih kita santai aja, jadi lebih ke sharing session ya, bukan ke webinar yang resmi banget. Jadi saya rasa juga mungkin kakak-kakak di sini udah pada paham juga sebenarnya, cuma kadang orang kalau nggak diingetin kan lupa gitu ya. Oke, jadi yang diminta sama Tarkita itu saya ngomongin tentang hidden sugar in our food. Sebenarnya sih nggak hanya foods aja, tapi justru minuman gitu yang banyak. Jadi harusnya untuk lebih luas hidden sugar in our diets gitu, dari makanan kita sehari-hari. Tadi perkenalannya udah, saya biasanya dipanggil Lita. Adik kelasnya Kak Dedi 1 tahun ya, jadi pernah satu gedung, di SD satu gedung, di SMP satu gedung juga ya Kak Dedi ya? Iya betul Kak. Jadi kita semua karena di sini manggilnya Kak, jadi kayaknya lebih ini ya, lebih akrab. Oke. Aku biasanya dipanggil Lita, sekarang ini praktek di 3 tempat, di Prodia Healthcare Bintaro, di Rumah Sakit Pondok Indah, dan Rumah Sakit Pelni. Ini foto-foto ini menggambarkan kegiatan sehari-hari sebenarnya. Praktek, kadang jadi narasumber, olahraga juga, sepedaan. Kayaknya Kak Dedi juga suka sepedaan ya Kak ya, kapan-kapan. Ya boleh bareng nih kalau kita ya, sepedaan bareng ya. Gitu. Ya. Terus saya juga tergabung di Perhimpunan Dokter Gizi Klinik Indonesia cabang Banten sebagai wakil ketua. Kalau mungkin banyak yang nggak familiar sama wajah saya, nah mungkin ada yang pernah kenal anak ini masuk ke Tarakanita SD Tarakanita 2 tahun 87, lulus 92. Kemarin waktu info webinar ini beredar, banyak yang bilang, hah, kok lo angkatan 92 sih, bukannya 95 gitu. Sabar, ini SD. Jadi biasanya kita akan dapat angkatannya itu adalah angkatan lulus gitu kan, tahun lulus. Jadi lulus dari SD Tarakanita 2 tuh tahun 92 waktu itu. Oke, aku langsung aja ya. Nah, kita bikin kuis kecil-kecilan fakta mitos tentang gula ya. Nah, kayaknya 2 bulan terakhir itu waktu Omikron lagi mulai banyak, itu ada yang sharing broadcast gitu tentang kalau misalkan kita lagi terkena infeksi itu sebaiknya kita puasa dan terutama menghindari karbohidrat. Nah, jadi coba yuk kita lihat dulu fakta mitos yang pertama. Ini sebenarnya fakta atau mitos, boleh dijawab di chat nanti. Saat sedang kena COVID, sebaiknya tidak konsumsi karbohidrat karena karbohidrat adalah gula. Coba deh, kakak-kakak jawab di... Wah, ada Mbak Ririn. Hai Mbak Ririn. Ada Pradip, angkatanku. Halo. Halo. Ya, silakan. Ada lagi? Mitos. Kak Sri Rejeki, fakta katanya. Ada lagi nggak tim yang mau bilang ini fakta? Mitos, kata Kak Dedi. Berarti yang jawab fakta Kak Sri Rejeki doang kayaknya. 1 banding berapa tuh? Ya, nanti kita lihat jawabannya. Oke, yang kedua. Nah ini banyak banget nih. Yang pasien-pasien saya pun juga banyak gitu yang punya anggapan bahwa gula bisa menyebabkan sel kanker tumbuh dengan cepat. Fakta atau mitos? Silakan dijawab. Gosipnya gitu, iya bener gosip. Fakta,
Oke, ada lagi fakta semua nih. Berarti orang kanker yang punya kanker nggak boleh makan gula gitu. Kasian nggak sih? Kakak Kinan pinter amat, mitos. Boleh tapi jangan gula pasir. Oke, jadi apa dong? Kak Ciri Rezeki, kalau nggak gula pasir apa alternatifnya? Daun stevia, oke. Madu murni, oke. Buah, keren, oke. Ada lagi? Mitos, kata Kak Kus Soeharto. Oke, aku lanjut ya. Terus yang berikutnya, di tiap bahan makanan kan ada nilai gulanya. Bener banget Kak Marco, nanti kita bahas lagi ya. Terus yang berikutnya, fakta atau mitos, gula aren lebih baik daripada gula pasir. Siapa penggemar kopi susu gula aren? Saya. Mitos, fakta, mitos. Oke, Kak Marco, sugar is still sugar of any kids. Of any kinds. Oke, mitos, sip. Ada lagi? Mitos. Oke, thank you. Kak Kus, fakta. Oke, aku tutup ya. Sip, thank you. Ya, jadi ada 3 fakta dan mitos. Kalau mau tahu jawabannya yang benar apa, ikut sampai selesai. Kan nanti kita juga ada door prize-nya. Oke, nah sekarang kita kenalan dulu sama yang namanya karbohidrat. Jadi, karbohidrat itu tidak selalu gula, tapi gula memang karbohidrat. Bingung ya? Gitu. Nah, karbohidrat itu kita bagi jadi 3 sebenarnya. Kalau lihat molekulnya, ya. Jadi jenis karbohidrat yang paling populer namanya gula. Gula itu gampang banget diubah jadi energi dalam tubuh. Ya contohnya yang ada di permen, ada di minuman soda, di kue, minuman-minuman kemasan lainnya. Terus ada karbohidrat yang namanya pati atau starch. Nah, kalau pati atau starch ini dia butuh waktu lebih lama untuk diubah jadi energi di dalam tubuh. Jadi kalau gula itu cepat jadi energi, tapi kalau pati dia butuh waktu untuk bisa akhirnya menjadi energi dalam tubuh. Contohnya dia ada di nasi, roti, mie, pasta, buah, sayur. Ya. Kemudian serat atau fiber, ini juga jenis karbohidrat, tetapi bedanya serat itu tidak menghasilkan energi. Jadi dia nggak bisa dicerna oleh tubuh kita. Contohnya yang ada di sayur, buah, biji-bijian, dan whole grain. Walaupun dia tidak menghasilkan energi, tapi manfaatnya banyak banget. Pertama, dia bisa membuat tentunya kita lebih kenyang kalau makan yang berserat tinggi, gampangnya gitu. Kemudian yang kedua, serat itu dia juga bisa bantu untuk jaga gula darah kita lebih stabil, kolesterolnya lebih baik, dan yang pasti serat itu juga akan bikin saluran cerna kita jadi lebih sehat. Ya, sekarang ini banyak banget kasus-kasus kanker di usus besar yang salah satu penyebabnya kalau dari sisi nutrisi itu yang pertama kurang serat, yang kedua kebanyakan konsumsi simple sugar, gula. Jadi kalau zaman dulu aku sekolah kedokteran tuh banyak banget pasien-pasien kanker usus besar yang usianya itu dulu itu di atas 40-50 tahun. Jadi 50 tahun ke atas tuh biasanya baru ada kanker usus besar. Tapi sekarang umur 23 juga ada. Gitu. Nah, kenapa? Salah satunya disebabkan karena ya ini pola dietnya dia kurang serat gitu. Kalau dari sisi nutrisi, ya. Nah, tadi kan kita udah tahu jenis-jenis karbohidrat itu seperti apa. Nah, makanan yang mengandung karbohidrat ketika dia masuk ke dalam tubuh, maka nanti produk akhirnya dia sebenarnya gula. Gitu. Jadi mau nasi, ya nanti akhirnya jadi gula juga. Mau makan roti, nanti akhirnya jadi gula juga dalam tubuh. Karena gula inilah yang nanti akhirnya dipakai sama tubuh kita untuk jadi energi. Tetapi ada bedanya. Ada karbohidrat yang sifatnya itu gampang naikin gula darah, ada yang lebih aman untuk dari sisi peningkatan kadar gula darah. Ya, ada istilah yang namanya glycemic index atau indeks glikemik.
Indeks glikemik itu kita mengklasifikasikan makanan yang mengandung makanan. Klasifikasinya itu kita bagi menjadi low glycemic index, medium, sama high. Kalau high, berarti dia akan gampang naikin gula darah. Misalnya, kita minum es krim, atau kita makan roti putih. Dalam waktu setengah jam, gula darah kita akan cepat naiknya. Ya, jadi langsung naik. Terus kita lihat nih, dalam waktu 1 jam, dia turun. Ya. Nah, kalau kita bandingkan dengan kita makan makanan yang glycemic index-nya lebih rendah, misalnya makan sayur, makan pisang, makan apel, pumpkin, kemudian roti tapi yang jenisnya whole grain, maka peningkatan kadar gula darahnya itu akan lebih landai, jadi lebih pelan-pelan. Terus turunnya pun juga pelan. Nah, gunanya buat apa sih kita tahu ini? Ya kita gunanya adalah untuk bisa mengatur kadar gula darah kita supaya nggak naik turunnya itu cepat banget, nggak fluktuatif. Karena yang paling gampang ketika gula darahnya itu fluktuatif, biasanya juga akan mempengaruhi mood kita. Gampangnya gitu. Pas lagi gula darahnya naik, rasanya kita kayak happy banget gitu kan, sugar rush. Tetapi nggak lama setelah itu, mulai turun, biasanya moodnya mulai jelek. Gitu. Oke. Nah, ini tadi pembagiannya. Pembagian yang disebut dengan low glycemic index kalau nilainya itu di bawah 55 dan kalau high itu di atas 70. Jadi beda-beda nih. Ya, kalau kita lihat di sini white bread itu 100, jadi tinggi banget ya. Roti putih itu 100. Bagel itu 103, jadi tinggi banget. Ya. Kemudian kalau golongan buah-buahan rata-rata dia itu medium, ya ada yang low dan ada yang medium. Hanya satu nih watermelon yang dia glycemic index-nya cukup tinggi. Tetapi kalau makanan atau minuman yang dia mengandung protein, biasanya glycemic index-nya nggak tinggi. Karena adanya protein di dalam makanan akan menurunkan glycemic index. Gitu. Ya, jadi biasanya dia hanya Oke, dulu. Nah, ini ngomong yang agak serem dulu, ngomongin tentang the sweet danger of sugar. Ya, udah paling gampang kalau ngomongin gula, kalau yang pertama kali lihat gigi dulu ya kan, dia gampang bikin karies atau giginya kalau anak kecil tuh hitam-hitam gitu ya. Jadi gampang rusak lah giginya jadinya ya. Terus yang kedua heart disease, iya karena orang yang konsumsi gulanya tinggi biasanya dia akan jadi obes atau kegemukan. Ujung-ujungnya ya akan pengaruh ke penyakit jantung gitu. Terus biasanya banyak yang ngeluh juga, kok kayaknya gue udah turun berat badan tapi perut gue masih buncit gitu. Ya mungkin suka lupa gitu bahwa ternyata ini juga sangat terkait sama asupan gula kita gitu. Udah ngurangin makan sih, tapi masih minum soft drink bisa 2 kaleng sehari misalnya. Nah, itu dia berpengaruh banget. Jadi dia berpengaruh sama penumpukan lemak di abdominal. Abdominal tuh di perut. Ya, jadi yang perut-perutnya buncit, coba lihat lagi lah asupan gulanya. Terus diabetes udah pasti. Sebenarnya diabetes ini bukan artinya kalau kita kebanyakan minum gula langsung jadi diabetes, enggak. Tetapi perantaranya adalah jadi obes dulu. Naik dulu berat badannya. Ketika orang naik berat badan, lemaknya kebanyakan, akhirnya bikin kondisi yang namanya resistensi insulin. Jadi insulinnya nggak bisa bekerja dengan baik. Ya. Nah, kebanyakan sekarang nih, yang kencing manis atau diabetes itu udah bukan lagi karena keturunan misalnya, enggak, tetapi memang karena berat badan yang makin naik, lemaknya makin numpuk. Gitu. Ya. Terus, fatty liver atau perlemakan hati. Nah, hati-hati. Orang yang punya fatty liver biasanya dia terkait dengan kondisi lain. Jadi kalau misalkan hasil medical check up, kok fatty liver semua hasilnya gitu. Nah, itu mulai hati-hati. 5 sampai 10 tahun ke depan bisa aja mulai timbul diabetes gitu. Terus jadi tekanan darahnya naik kayak gitu, ya. Terus yang berikutnya adalah gout. Ya. Gout itu biasanya ditanda salah satunya kondisi asam urat naik, asam urat tinggi.
Nah, jadi asam urat itu bukan hanya membatasi, kan orang kalau ngomongin asam urat tuh pasti, lu jangan makan jeroan deh, jangan makan emping, gitu ya, terus jangan makan Tahu tempe. tahu tempe, jangan makan sayuran hijau, duh salah, gitu ya. Lihat dulu nih, asupan gulanya juga berlebihan atau enggak. Jeroan bener, tahu tempe bisa iya, bisa enggak. Tapi kalau misalkan konsumsi gula, makanan minuman manis itu korelasinya kuat sama kondisi asam urat tinggi ya. Jadi kalau punya riwayat asam urat tinggi, lihat lagi nih konsumsi gulanya ya. Nah, terus faktanya adalah ternyata kalau lihat dari survei di Indonesia itu kita bisa simpulkan bahwa 3 dari 10 penduduk Indonesia itu konsumsi gulanya melebihi rekomendasi. Sebenarnya ini digabung sih, GGL, gula, garam, lemak. Jadi sebenarnya gula, garam, lemak itu 3 hal yang memang kita harus bisa batasin ya. Jadi 20,7%. Jadi 3 dari 10 penduduk Indonesia konsumsi gula, garam, lemaknya melebihi rekomendasi. Nah, rekomendasinya tuh gimana sebenarnya? Sebelum kita masuk ke rekomendasi, kita kenalin dulu yang namanya gula. Kalau gula itu, kalau lihat dari strukturnya, dari molekulnya, berarti dia masuk yang namanya, kalau bahasa kimia itu monosakarida dan disakarida. Jadi molekul gulanya tunggal atau ganda. Gitu. Nah, gula itu terdapat dalam dua jenis ceritanya. Yang pertama adalah naturally occurring sugar, jadi gula yang memang secara alami udah ada di dalam makanan. Misalnya di buah, ya, buah itu mengandung gula buah yang namanya fruktosa. Kemudian di dalam susu murni itu juga punya gula yang namanya laktosa. Nah, tetapi kalau kita ingat lagi tadi di dalam tabel glycemic index, kalau buah itu mayoritas dia ada di glycemic index-nya low sampai medium. Nggak, yang tinggi itu cuma si watermelon, semangka gitu. Nah, terus kalau susu, ingat lagi bahwa karena susu itu ada proteinnya, biasanya makanan yang mengandung protein itu glycemic index-nya itu nggak pernah tinggi, rendah biasanya. Jadi low glycemic index. Ya, jadi makanan yang secara alami mengandung gula seperti buah-buahan dan juga susu, dia disebut naturally occurring sugar. Jadi dia punya glycemic index-nya itu low sampai medium jatuhnya. Nah, jenis yang kedua adalah added sugar atau gula tambahan. Jadi semua gula atau pemanis yang ditambahkan ke dalam makanan atau minuman kita, baik itu yang dibuat di pabrik atau yang kita masak sendiri, ya udah itu mengandung gula tambahan. Cookies, minuman-minuman kemasan, soft drink, permen, teh kopi manis gitu. Jadi dia mengandung added sugar. Jadi dibagi nih gula alami sama added sugar. Nah, sekarang kita lihat sebenarnya rekomendasinya harusnya gimana? Yang harus dibatasin tuh sebenarnya gula yang mana? Apakah kalau kita tahu bahwa buah itu mengandung gula, kemudian kita harus batasin juga? Kita lihat dulu klasifikasinya. Jadi kalau WHO itu tuh membagi gula menjadi 2. Gula intrinsik atau sama dengan gula alami tadi, jadi gula yang memang terdapat dalam struktur sayur dan buah utuh. Ya, sama gula yang terdapat dalam susu. Kemudian ada yang disebut gula bebas atau free sugar. Jadi kalau WHO nggak ngomongin additional sugar, tapi dia bilangnya gula bebas atau free sugar. Ya, tetapi di dalamnya sebenarnya mengandung gula tambahan. Jadi gula yang ditambahkan dalam makanan dan minuman di pabrik atau saat memasak. Juga yang disebut dengan gula bebas atau free sugar adalah gula yang secara alami ada dalam madu, sirup, jus buah, dan fruit juice concentrate. Nah, biasanya jadi pada bingung, kok itu masuk ke free sugar ya? Gitu. Nah, di WHO ini dia memberikan rekomendasi bahwa sebaiknya kita membatasi free sugar ini paling banyak 10% dari total asupan kalori sehari. Jadi kalau makan kita sehari itu 2.000 kalori, berarti hanya boleh 10%. Jadi hanya boleh 200 kalori itu dari gula bebas atau free sugar. Nah, biasanya jadi
timbul pertanyaan lagi, berarti nggak boleh ya minum madu, kemudian jus buah gitu, posisinya gimana nih kalau seperti itu? Kita lihat lagi bahwa salah satu yang banyak disoroti adalah tentang fruit juice atau jus buah. Kalau beberapa penelitian yang lama, ketika dia meneliti tentang jus buah, itu tidak semuanya 100% fruit juice. Jadi dia masih mengelompok memasukkan juga jus buah yang dia mengandung additional sugar. Jadi nggak padahal tadi lewat bias. Oke. Nah, gimana dengan saya ikutan ke-mute. Udah ada, Kak. Nah, gimana posisinya kalau 100% fruit juice tanpa gula tambahan? Apakah dia bisa dibilang sama posisinya dengan minuman bergula lainnya? Misalnya, minuman bergula lainnya, misalnya kita ngomong soft drink, ya, Coke gitu. Kan ada istilah sugar sweetened beverage, jadi SSB. SSB itu berarti semua minuman-minuman kemasan yang dia mengandung gula, soft drink, kemudian kopi kemasan, teh-teh kemasan yang dia memang ditambahkan additional sugar. Nah, kalau 100% fruit juice, posisinya jadi sama nggak sih? Apakah memang sama seperti minuman bergula lainnya? Nah, udah banyak nih akhirnya penelitiannya. Apakah orang memang juga harus mengklasifikasikan itu sebagai free sugar juga, sehingga harus dibatasin atau enggak? Nah, kalau kita lihat di sini, ya, kita lihat di sini, ada tabel perbandingannya. Tabel perbandingannya itu kita lihat kandungan dari orange juice, ya, kemudian whole orange, jadi buah jeruk utuh, sama minuman bergula, ya typical sugar sweetened beverage kayak misalnya soft drink, ya. Kalau jus jeruk tanpa gula tambahan, kalorinya sekitar 41 per 100 gram. Sedangkan kalau whole orange sekitar 36 kalori. Sedangkan kalau 100 gram SSB, sugar sweetened beverage, kalorinya sekitar 40,6. Nah, kalau kita lihat sebetulnya, kandungan gulanya nggak jauh beda. Kalau orange juice 9,1, buah jeruk utuh 8,2, kalau sugar sweetened beverage 10,8, lebih tinggi lah gitu ya. Nah, yang membedakan apa? Yang membedakan adalah kandungan nutrisi lainnya, vitamin, mineral, ya. Kemudian ada karotenoid. Karotenoid itu adalah antioksidan. Hesperidin ini juga antioksidan. Jadi seharusnya nggak bisa dong dibandingin antara 100% orange juice dengan typical sugar sweetened beverage. Karena kalau misalkan kita minum udah pasti nih sebenarnya dia nggak ada nutrisi lainnya, yang dia punya hanya sugar aja gitu. Jadi sebenarnya kalau dibandingkan ya jauh gitu ya. Kalau sugar sweetened beverage kita bisa bilang dia zero apa ya bilangnya, nutrisinya kosong gitu ya. Jadi dia mengandung kalori, mengandung gula, tetapi nutrisi lainnya nggak ada, empty calories gitu. Ya, sementara kalau orange juice dan whole orange dia mengandung vitamin dan mineral yang hampir sebanding. Seratnya pun juga masih ada sebetulnya. Ya, jadi masih ada serat di dalam orange juice ini, bukan artinya nol sama sekali. Gitu. Sehingga akhirnya kita menimbang-nimbang nih sebenarnya potensial risk dengan potensial benefit-nya lebih banyak mana sih? Kayaknya kok lebih banyak ke potensial benefits-nya. Antioksidan dan juga vitamin serta mineral lainnya. Gitu. Nah, terus kita lihat lagi nih, ada penelitian bahwa kalau misalkan orang punya kebiasaan makan buah, kemudian makan buahnya ini juga di breakdown lagi, dia makan buah utuh atau pure fruit juice, efeknya terhadap kardiometabolik atau risiko dia untuk terjadi kencing manis, penyakit jantung, dan stroke, kayak gimana sih? Gitu. Nah, kalau yang diminum, pure fruit juice-nya ini untuk menggantikan sugar sweetened beverage, karena kan ada orang yang dia sweet tooth ya,
Ada orang yang pokoknya gue kalau habis makan yang asin tuh harus manis. Ada yang dibalik lagi, gue kalau udah habis makan yang manis maunya asin, nggak kelar-kelar gitu kayaknya ya. Jadi sebenarnya yang disiasati adalah ya iyalah minum aja pure fruit juice karena kan itu juga manis sebenarnya. Tapi manisnya dari buah gitu. Ya, ternyata resiko kardiometaboliknya itu menjadi lebih rendah. Sedangkan kalau orang yang punya kebiasaan tadi minum minuman yang bergula, yang manis, kemudian dia substitusi pakai pure fruit juice, maka dia tidak meningkatkan resikonya untuk terjadi penyakit-penyakit diabetes, kemudian penyakit jantung dan juga stroke gitu ya. Jadi berbeda sebetulnya, efek metaboliknya akan berbeda. Nah, ini supaya kita tahu juga gitu ya. Tadi kan kalau dari WHO bilangnya adalah kita harus membatasi maksimal 10% dari asupan kalori kita sehari. Ini salah satu contoh sugar sweetened beverage atau SSB ya. Satu kaleng ukuran 330 mili itu dia kalorinya sekitar 140 ya. Total sugar-nya 39 gram. Biasanya kalau kita mau lihat gulanya berapa, itu kita lihat di bagian karbohidrat, terus turun lagi ke bawah. Total karbohidrat 39 gram. Dari 39 gram ini, semuanya gula. Terus lihat lagi ke bawah. Udah semuanya gula, semuanya adalah added sugar. Ya iyalah ya, karena kan memang dia tidak mengandung gula sebenarnya. Gulanya berarti gula yang ditambahkan. Gitu. Berarti kalau kita konversi ke sendok teh, kira-kira dari satu kaleng ini dia mengandung sampai 1, 2, 3, 4, 9 sendok teh gula. Karena satu sendok teh itu kira-kira 4 gram. Ya, satu cube itu 4 gram. Jadi satu kaleng berarti kita udah minum 9 sendok teh gula. Gitu. Gulanya gula tambahan, ya kan? Nah, bingung nih, kadang-kadang suka bingung kalau lihat definisinya WHO. Tapi kita lihat lagi, kalau American Heart Association, dia tegas bilangnya bahwa yang dibatasi adalah added sugar atau gula tambahan. Kalau laki-laki, hanya boleh konsumsi 9 sendok teh gula atau kira-kira 36 gram. Kalau perempuan, 6 sendok teh atau 25 gram. Jadi, kalau Kak Dedi minum 1 can soft drink, udah kelar jatah gulanya. Berarti makan sayurnya direbus gitu. Nggak boleh makan sayur asam karena sayur asam itu bikinnya pakai gula biasanya. Gitu ya. Jadi udah kelar itu jatah gulanya. Oke, aku lanjut ya. Gimana dengan di Indonesia? Kalau di Indonesia Kemenkes nggak terlalu spesifik bilangnya, ya. Bilangnya hanya yang dianjurkan hampir sama kayak WHO, 10% dari total energi sehari. Jadi kalau sehari makannya 2000 kalori, berarti 10%-nya 200 kalori. Tapi tidak secara tegas ini additional sugar atau apa yang dibatasin. Ya, hanya bilang 4 sendok makan per orang per hari. Jadi sekitar 50 gram. Ini mirip sama definisinya WHO, tetapi tidak menyebutkan gula yang mana yang dibatasi. Gitu. Nah, jadi kita harus bisa bedain gitu ya. Gimana cara kita tahu bahwa gula yang ada di dalam makanan atau minuman kita itu sebenarnya gula tambahan atau bukan. Sayangnya kalau dari Badan POM kita belum memberikan peraturan untuk mencantumkan berapa gula tambahannya. Ya, jadi yang disebut hanya total sugar-nya aja, gulanya berapa. Tapi kalau dari FDA, dari luar negeri, dia udah ada pencantumannya. Jadi kalau added sugar itu dicantumin di sini. Jadi misalnya, oh makanan ini total sugar-nya 27 gram. Total sugar-nya 25 gram. Dan dari 25 gram ini, 23 gramnya adalah added sugar. Jadi gede nih. Nah, kalau kita nggak punya kita nggak punya panduan sebenarnya dia gula tambahan atau bukan, bisa juga kita lihat dari ingredients-nya, komposisinya. Jadi di dalam komposisinya kalau dia mengandung gula,
ada macam-macam nama lain selain sugar. Jadi ada 60 nama gitu ya, 60 nama lain dari sugar. Fructose, glucose, sucrose, maltose, kemudian ini yang paling banyak high fructose corn syrup gitu ya. Apalagi nih? Fruit syrup ya, juice concentrate gitu. Ya, ini adalah nama-nama lain dari sugar atau gula. Nah, lihat lagi untuk ini gue nggak tutup ya ininya. Nggak tutup brandnya nggak apa-apa ya. Jadi kalau kita lihat di sini total sugar-nya berapa, added sugar-nya jelas-jelas sesuai dengan total sugar, ya berarti ini semua isinya gula tambahan gitu. Terus kita lihat lagi juga di dalam ingredients-nya dia, ada sugar, ada dextrose, high fructose corn syrup, ya ini dia semua nama lain dari gula. Ya. Nah, inilah yang si high fructose corn syrup inilah yang paling kuat hubungannya sama asam urat yang tinggi. Ya, jadi kalau dia mengandung high fructose corn syrup, itulah yang biasanya kita harus bisa batasin pada orang dengan asam urat yang tinggi. Nah, kalau minuman udah, sekarang gimana dengan makanan? Yang saya cantumin di sini nggak terlalu banyak, ya. Ini dari Kemenkes sih, dari Kemenkes. Jadi kalau donat, 1 pieces, dia mengandung gula kira-kira 24 gram. Nah, biasanya kalau pagi-pagi nggak sempat sarapan, ada yang sarapannya donat sama kopi, gitu kan. Nah, ingat lagi, kalau yang mengandung gula tinggi dan tidak ada seratnya, maka dia gampang banget naikin gula darah. Jadi mungkin pas ngantor tuh jam 9 kayaknya masih bertenaga, tapi begitu jam 10, gue ngantuk lagi nih, gitu. Jadi nggak bertenaga. Sedangkan kalau martabak ya kira-kira 12 gram. Nah, 50 gram tuh kira-kira 4 sendok makan. Jadi kalau donat itu kayak kita makan gula 2 sendok makan. Terus lapis legit, 1 piecesnya kira-kira mengandung gula 18 gram. Klepon, 1 doang, ya, gulanya tuh kira-kira 12 gram. Jadi 1 sendok makan. Makan klepon kan nggak bisa 1 ya, paling nggak 3 atau 4 gitu. Habis deh jatahnya. Ya kan? Saya juga kalau lagi praktek dikasih dari rumah sakit tuh kadang-kadang klepon kan isi 3, isi 4 kan galau ya gitu, pengen makan apa enggak. Oke, nah ini juga ingin menjawab tentang nasi. Banyak orang yang akhirnya cutting down the rice gitu. Nasi itu kayaknya jadi makanan yang jahat banget gitu kayaknya. Padahal kalau lihat lagi ke dalam definisinya karbohidrat, nasi kan masuknya ke starch atau pati. Dia mengandung gula nggak? Gulanya dikit banget sebenarnya. Ya, jadi tetapi karena kalau nasi putih itu masuknya ke refined carbs, artinya karbohidrat yang sudah diolah, dihilangkan kulit arinya gitu ya. Padahal di kulit arinya itu isinya adalah serat gitu. Padahal sebetulnya struktur karbonnya masuknya ke pati atau starch. Nah, jadi kan sebenarnya kan dia akan lebih lambat untuk melepas gula ya di dalam tubuh. Tetapi karena dia nggak ada seratnya, maka pelepasan gula itu jadi nggak bisa ditahan. Berbeda dengan kalau brown rice. Kalau brown rice itu dia mengandung serat yang secara bermakna cukup berbeda sama white rice. Jadi kalau nasi coklat itu seratnya kira-kira 4 gram per 1 cup. Kalau white rice cuma 1 gram. Jadi kalau misalkan pada bilang nasi itu gulanya tinggi, sebenarnya gulanya nggak tinggi, tetapi karena dia nggak ada serat, nggak ada yang ngejagain si patinya itu. Jadi dia akan lebih gampang untuk didigest sama badan kita, dicerna sama badan kita, dan akhirnya bikin gula darah kita gampang naik. Ya, jadi kalorinya hampir sama. Per 1 cup, itu kira-kira kalau nasi coklat 216, kalau nasi putih 205. Terus karbohidratnya sama-sama 45 gram. Jadi kalau ada pasien yang bilang, dok saya kan makannya nasi merah, berarti bisa lebih banyak dong makannya dibanding nasi putih. Ya enggak juga. Kan yang mau kita cegah juga adalah supaya tidak kelebihan karbo. Gitu kan. Jadi kalau ngomongin karbohidrat itu yang pertama, ya jumlahnya nggak boleh berlebihan. Yang kedua, karbohidratnya cukup serat nggak? Ya kita pilih yang cukup tinggi serat dong. Jadi kalau kita lihat perbandingan ini, nasi merah dan nasi coklat, maka ya sebaiknya kita konsumsi nasi coklat kalau doyan, gitu. Ya.
Jadi meskipun jumlah karbonya sama, tapi jumlah serat sama vitamin dan mineralnya beda. Efek terhadap gula darahnya juga beda, ya. Jadi indeks glikemiknya akan berbeda. Gila, chatnya banyak banget, 49, nggak konsen. Ntar sambil ngobrol aja deh. Nah, sekarang ngomongin gula aren. Gula aren itu, kalau kita lihat kandungannya, aku lupa, ini gula per 1 sendok teh, per 1 sendok teh gula pasir kalorinya 16, kalau gula aren 13, sedikit berbeda. Nah, yang membedakan itu adalah indeks glikemiknya, karena di gula aren itu dia, jenis gulanya kalau di gula pasir itu namanya sukrosa, kalau di gula aren lebih tinggi fruktosanya. Ada seratnya tapi sedikit, ya. Sebetulnya kalau hanya melihat indeks glikemik, kalau indeks glikemiknya gula pasir itu 68, kalau gula aren 35. Kesannya lebih aman ya, gitu ya. Kesannya lebih aman. Tetapi aku lebih setuju untuk tadi, ini sebenarnya mitos, gula aren tidak lebih baik daripada gula pasir. Ya, meskipun dia lambat meningkatkan gula darah dibandingkan gula pasir, gula tebu biasa, tetapi kalau dikonsumsinya dalam jumlah berlebihan ya juga akan tetap bisa naik gula darahnya. Dan dia masuknya juga klasifikasinya ke dalam gula yang memang harus dibatasin gitu ya. Jadi kopi susu gula aren gitu juga harus hati-hati konsumsinya. Nah, selain makanan, kemudian minuman-minuman yang jelas kita tahu bahwa ini mengandung gula tinggi, kita juga hati-hati dengan campuran-campuran di dalam makanan atau minuman kita. Contoh, ini kecap nih. Yang pertama ini yang warna biru, ini nutrition label dari kecap. Ya. Kecap itu per 14 mili itu ya kira-kira 1 sendok makan, gitu ya. Dia mengandung gulanya 13 gram. Tadi ingat ya, bahwa gula itu 1 sendok makan, itu 12 gram. Berarti kalau kita nambahin 1 sendok makan kecap ke dalam makanan kita, berarti sama aja kita menambahkan gula 1 sendok makan juga, gitu. Nah, ada orang yang kalau makan itu harus selalu ditambah kecap, apa aja ditambah kecap, gitu ya. Jadi ini hati-hati, ya. Kemudian yang kedua, udah tau lah ini ya, selai coklat, ya kesayangan banyak orang gitu ya. Per 2 sendok makan, itu gulanya sekitar 21 gram. Ya, jadi udah hampir 2 sendok makan. Ya, 2 sendok makan selai coklat tersebut mengandung hampir 2 sendok makan gula gitu. Terus kopi sasetan ya, kopi sasetan itu gulanya 13 gram. Jadi kira-kira mengandung 1 sendok makan gula. Terus yang berikutnya adalah salad dressing kesayangan banyak orang juga ya, nggak terlalu tinggi sih, tapi hati-hati aja konsumsinya, jangan berlebihan. Kalau kita naruh ke dalam salad gitu, ambil ditaruh dulu di sendok, baru dimasukin ke salad yang kita bikin. Jadi jangan langsung dibanjur gitu aja, kita akhirnya nggak bisa membatasi ya. Nggak terlalu besar, tetapi kalau kita nggak awas bisa juga jadi banyak gitu. Oke. Udah, terakhir ini aja sih tips untuk mengurangi gula, hindari gula pasir, sirup, madu, molase gitu ya. Jadi sebenarnya gula-gula juga gitu. Kemudian ya kalau bisa sih stop atau kurangin minuman soda, minum air putih. Kalau misalkan tipenya setiap makan harus sesuatu yang manis gitu ya, habis makan yang asin, pengennya makan yang manis atau minum yang manis, ya boleh minum jus, tapi jusnya yang jangan ditambahkan gula. Atau bisa juga bikin infused water juga bisa. Terus mulai rajin-rajin baca label informasi gizi, ya. Kurangin porsi makanan manis, kemudian eksperimen juga dengan bumbu dan rempah-rempah pengganti gula, gitu. Oh ya, aku lupa untuk baca label informasi gizi. Nah, ini deh, sorry. Kelewatan dikit. Jadi, kalau kita baca informasi nilai gizi, sebenarnya yang tersaji di sini, energi total dan lain-lain, ini adalah persajian. Jadi kita baca dulu nih, takaran sajinya berapa. Nah, kalau kecap, yang disebut di sini, takaran sajinya adalah 14 mili, ya kira-kira. Ya. Nah, energi totalnya 60 kalori. Gitu. Jadi setiap 1 sendok makan kecap, kalorinya sekitar 60, gulanya 13 gram, gitu.
Ya, jadi yang dilihat di sini adalah takaran saji, yang dilihat di sini adalah breakdown kandungan nutrisi menurut takaran sajinya. Jadi kadang-kadang kalau kita baca, misalnya kita beli keripik singkong gitu, kita beli chips ya kan. Kalau chips kan dia ada yang gede gitu ya, ada yang berapa gram sih, 300-an gram kali ya, gitu, ada 300 gram gede. Kemudian kalau kita nggak awas baca informasi nilai gizinya, kita bisa aja salah. Yang kita pikir, oh satu kemasan itu kalorinya cuma 70. Enggak, itu adalah persajian. Lihat lagi, dalam satu kemasan itu untuk berapa saji. Ya. Oke, itu aja sih pesan terakhir. Apa ini? Avoid eating sugar, listening sugar-coated words. Jadi, dengar yang manis-manis sama makan yang manis-manis itu sebenarnya di awal itu rasanya kayak menyenangkan, tetapi hasilnya unacceptable. Oke, Kak Dedi, kayaknya dicat. Oke. Ya, makasih banyak Kak Lita nih. Dan ini sudah ada teman-teman, sudah ada beberapa yang mengajukan pertanyaan, saya list dan juga. Nah, untuk teman-teman lain yang masih ada pen, bisa langsung ditulis di chat aja, saya akan sampaikan. Oke, nah sebelum kita masuk ke pertanyaan dari teman-teman, saya juga ingin menginformasikan bahwa acara kita ini didukung juga oleh Prodia dan juga Reju. Jadi nanti di akhir acara akan ada permainan, berarti bukan permainan, undian Wheel of Names. Nanti Kak Sari yang akan menjalankan untuk undian dengan hadiah beberapa door prize dari Prodia dan Reju. Oke, jadi ikuti sampai akhir ya, teman-teman semua, kakak semua. Oke, sekarang kita akan masuk ke dalam pertanyaan ya, Kak Lita ya. Oke, yang pertama dari Kak Sri ini, roti kalau dipanggang sama enggak, tetap sama kadar GI-nya, Kak Lita? Energinya. Kalau energinya sama. Kadar GI-nya. Indeks glikemiknya. Oke. Jadi kalau roti dibikin toast gitu, indeks glikemiknya sedikit turun sih, tapi hampir sama. Oke. Nah, yang bisa juga kita lakukan untuk bisa menurunkan indeks glikemik makanan, Kak Sri, kalau kita tambahin serat dan juga protein atau lemak ke dalam makanan kita. Jadi ada penelitiannya juga tuh di Korea. Penelitiannya itu lihat kalau orang makan nasi putih, kemudian setelah jadi ada yang makan nasi putih satu kelompok berikutnya dia makan nasi putih ditambah dengan toge, ya. Terus habis itu dia makan nasi putih ditambah toge ditambah sama ikan. Kemudian yang berikutnya ditambahin lagi sama olive oil. Jadi ternyata kelengkapan komposisi dalam makanan itu berpengaruh. Kalau dia makan hanya nasi putih, naik gula darahnya cepat. Tetapi kalau dia makanannya itu komplit, jadi ada karbo, ada lemak, ada protein, ada serat, itu dia lebih baik gitu. Peningkatan gula darahnya tidak secepat kalau dia hanya makan nasi putih. Jadi dia bermakna gitu. Nah, itu juga bisa kita terapkan kalau kita makan roti. Jadi kalau makan roti itu ya sebisa mungkin temennya jangan selai lah gitu ya. Kalau selai itu kan gula doang sebenarnya gitu. Jadi sandwich gitu ya Kak ya, pakai selada, pakai ada apa ya, smoked beef gitu-gitu ya, biar timbang gitu. Baik, terima kasih. Oh, jadi tadi ingat ya teman-teman, kalau teman-teman suka gaduhin nasi itu sangat bahaya tadi kayak, mendingan nasi harus ada isinya berarti biar lebih. Oke. Nah, next-nya ya dari Kak Eka ini, apakah melon itu GI-nya tinggi? Bagaimana dengan kopior? Nah, ya. Rata-rata kalau buah itu dia masuk IG-nya indeks glikemiknya itu sedang rendah sampai sedang, Kak. Jadi kalau yang tinggi itu di dalam klasifikasi sih semangka aja. Tapi kalau kita ngomongin tentang orang dengan diabetes, kita juga perlu hati-hati sama porsi. Jadi tidak hanya pilihan buahnya, tetapi sebaiknya juga porsi kita batasin. Terutama kalau yang diabetesnya itu tidak terkontrol gitu, dan dianjurkan makannya adalah buah utuh kalau orang dengan gitu. Oke, baik.
satu pertanyaan lagi yang dari dari Kak Medi. Efek dari GI tinggi dan naiknya gula darah yang lebih cepat menyebabkan badan kita kebanyakan gula gitu ya? Sebenarnya bukan kebanyakan gula, tetapi kan gula darahnya jadi cepat naik, cepat tinggi. Lama-lama tubuh kita itu kalau dia dia dalam kondisi kadar gulanya terus tinggi, lama-lama tubuh kita kayak nggak bisa mengkompensasi lagi nih. Kan seharusnya ketika gula darahnya tinggi, seharusnya ketika kita makan, kemudian muncul gula di dalam darah, ada hormon yang dia tugasnya adalah ngangkut si gula itu ke dalam sel tubuh supaya bisa dimetabolisme, namanya insulin. Tetapi kalau jumlah gulanya banyak banget, akhirnya insulinnya capek, insulinnya nggak bisa kerja lagi untuk ngangkut dia ke dalam sel. Karena sebenarnya runtutannya gini, kita makan, ya kan, kita makan karbohidrat. Karbohidrat dicerna nih sama saluran pencernaan kita. Terus dari saluran cerna dia akan masuk ke pembuluh darah. Nah, kalau dia peningkatan gula darahnya terlalu cepat, kemudian kita paparin terus dengan karbohidrat atau karbohidrat yang seratnya sedikit atau gula, maka akhirnya lama-lama si insulin itu yang seharusnya dia narik gula ke dalam sel, dia nggak sanggup lagi. Akhirnya tubuh kita berada dalam kondisi gula darahnya terus-terusan tinggi. Ya udah kalau gula darahnya terusan tinggi, akhirnya jadi apa? Jadi diabetes gitu, jadi kencing manis. Nah, Gejalanya, Kak? Gejalanya? Gejalanya itu yang paling umum ada 3. Sering pipis gitu ya, sering buang air kecil, terutama kita notice-nya malam. Kok malam gue sering bangunnya 2-3 kali buat kencing doang gitu. Terus yang kedua jadi lebih sering haus, dan yang ketiga jadi pengen makan terus. Atau bisa juga gejalanya nggak spesifik, misalnya turun berat badan tanpa penyebab yang jelas gitu. Itu bisa juga tuh efek dari gula darah tinggi. Kemudian ada keputan gitu. Itu gejalanya bisa juga dari situ. Mata rabun? Mata rabun bisa. Berarti kalau mata rabun takutnya dia udah sampai ke komplikasi, Kak. Gitu. Nah, Kulit gatel? kulit gatal bisa juga. Ya, menyedihkan ternyata kasus-kasus diabetes itu nggak cuma ada di dewasa, tetapi udah mulai. Yang muda kemarin saya dapat umur 14 tahun, diabetes mellitus tipe 2 gitu. Kalau tipe 1 kan yang biasanya ada penyebab misalnya autoimun dan lain-lain. Tapi kalau tipe 2 biasanya relate sama kondisi lifestyle-nya memang yang dia berat badannya naik cepat. Jadi banyak banget nih selama pandemi ini 2 tahun terakhir remaja-remaja gitu ya, pasienku banyak banget yang remaja naik berat badannya bisa 15-20 kilo selama 2 tahun itu. Terus akhirnya mulai timbul deh tuh keluhan-keluhan yang nggak terlalu spesifik gitu, ternyata dicek gula darahnya tinggi. Baik. Oke, mungkin Cerita Kak Eka Rini, maaf Kak Dendi, tadi Kak Eka Rini tunjuk tangan duluan. Silakan. Maaf. Tanya ya. Jadi Kak Sari nih bagaimana nih saya nih kok kalau pagi bangun tidur nih gulanya udah naik ya. Jadi kan saya takut. Padahal nih kalau saya habis operasi, badannya lapar. Padahal selesai operasi jam 10 malam, jam 12 malam. Masa aku nggak boleh makan? Padahal lapar banget. Nah pertanyaannya, aku makan apa nih? Udah makan oatmeal, gula darah pagi, bangun tidur udah 140 aja. Jadi aku baper deh. Gimana nih caranya? Makasih. Oke, wah Kak Eka. Ini adalah pertanyaan dokter-dokter bedah dan juga dokter obgyn ya yang suka operasinya malam-malam gitu. Gue mau makan apa, Lid? Masa gue nggak boleh makan ya, gitu kan? Kita wanita panggilan nih. Nah, Kak, sebenarnya kalau misalkan kita mau ikut prinsip tadi ya untuk bisa menjaga supaya indeks glikemik makanan nggak tinggi, yang dia juga mengandung protein dan juga serat. Kalau misalkan males untuk makan lengkap nasi, lauk pauk dan sayur, mungkin Kakak bisa juga sih minum susu kalau toleransi perutnya gitu. Kalau nggak kembung, nggak ada riwayat sering diare, kalau minum susu boleh aja minum susu.
Atau bisa juga tadi kan udah makan oatmeal gitu kan. Nah, oatmeal-nya tambahin juga sama sumber protein, susu skim bisa Kak gitu. Tambahin susu skim, tambahin Oh, biji-bijian saya. juga, Oke, mau oke, good, good. pakai chia seed kek, pakai flaxseed gitu boleh. Jadi prinsipnya memang harus makan sih, capek kan Betul, sebenarnya betul. kan. Tapi tambahin serat sama protein di dalam makanan malam itu. Nah, maaf Kak. Kalau pagi-pagi gula darah saya 140 tuh, makan malam sebaiknya jam berapa? Atau jenis makanan apa yang saya makan malam-malam? Soalnya kalau saya makan malam lapar ya, apakah saya mesti siap singkong atau apa yang indeks glikemiknya rendah? Makasih Kak. Kalau misalkan yang paling gampang saya sering bilang sih sama dokter-dokter bedah juga gitu, yang kadang-kadang kalau malam itu suka susah milih makanan. Kalau makannya hanya karbo aja, misalnya hanya singkong rebus, ya udah pasti gampang deh naikin gula darahnya. Pilihan lain yang gampang misalnya gini Kak Eka, misalnya Kak Eka di rumah minta siapin roti gandum dibalut pakai telur, jadi bikin kayak Keju French bisa, toast lah keju gitu, bisa kan Kak, tetap bisa. keju. Keju boleh, nah keju kan sekarang juga ada yang less fat, nah gitu, itu boleh aja, tetapi tetap perhatikan juga sama konsumsi garamnya dalam sehari gitu. Saya rasa kalau misalkan hanya untuk di malam supaya gula darahnya bagus besok harinya, tetapi kita tetap bisa kontrol nih asupan garamnya dari pagi sampai malam, saya rasa nggak apa-apa. Yang penting nggak punya kebiasaan, misalnya gini, ada juga kan, keju boleh nggak? Kalau saya sih boleh-boleh aja kok gitu. Yang penting asupan garam yang lain juga tetap dibatasin. Nggak makan yang daging-daging olahan, kayak gitu ya. Jadi supaya akhirnya asupan garamnya nggak berlebih. Gitu Kak Eka. Terima kasih Kak Sari, Kak Dedi. Ya, makasih Kak Eka. Oke, Kak Dendi mau tanya katanya. Monggo Kak Dendi. Iya nih Kak. Banyak nih pertanyaan dari saya. Soalnya seminggu lalu saya tes gula darah di puskesmas. Normal, cuman posisi ini saya baca-baca lah ya melalui Google, melalui apa. Mata memang agak rabun. Seluruh badan tuh gatel nggak tahan. Udah dari spray, selimut, bed cover, semua saya ganti semuanya. Memang 1 bulan belakangan ini saya sering makan malam. Kalau nggak makan nggak bisa tidur, hitungannya. Siang memang saya udah berubah deh. Udah berubah artinya saya baru ketemu makan jam 1:30 itu sampai saya tidur itu bisa 3 kali makan. Artinya pada posisi malam saya jam 8 makan, bisa jam 11 makan lagi. Mungkin pengaruh jadi naik tuh ya gula darah saya. Jadi saya cuma pengen tanya, bener nggak nih? Saya takut juga nih. Apa saya harus menghindarinya bagaimana? Bukan menghindarinya, pencegahannya gimana ya? Apa saya mesti puasa atau apa bagaimana? Oke, Kak Dendi, thank you. Nah, jadi ini kebetulan ada yang tanya juga ke Ayu tentang screening diabetes. Nah, Kak Dendi lihat lagi, apakah pemeriksaan gula darah yang dilakukan itu sudah sesuai atau enggak. Misalnya, sebenarnya yang kita bisa lakukan untuk screening adalah gula darah puasa sama satu lagi HbA1c gitu. Jadi HbA1c itu lebih kayak menggambarkan gula darah dalam waktu 2-3 bulan ke belakang gitu Kak. Jadi mungkin boleh deh di cross check lagi gitu, apakah memang bener nggak sih gula darahnya hasilnya segitu. Kemudian kalau mata rabun dan lain-lain, ya takutnya tadi komplikasi dari diabetes juga bisa, tetapi bisa juga karena penyebab lain ya. Nah, terus kalau misalkan sering malam-malam lapar gitu, lihat lagi juga sama kualitas dari makanan kita. Ada orang yang punya kebiasaan makan itu nggak teratur, kualitasnya juga kurang baik, misalnya saya hanya makan kalau lapar aja gitu. Jadi kalau lapar baru makan. Nah, kadang-kadang kalau kayak gitu, akhirnya sampai kita tahan-tahan terus sampai baru malam makan, akhirnya kita kayak nggak puas aja gitu, kayak nggak cukup gitu. Nah, kualitas makanannya juga, cukup nggak sih makan seratnya? Setiap makan ada sayur nggak? Ada protein nggak? Karena sebenarnya yang membuat kita
kita feeling full atau rasa kenyang itu adalah kalau makannya mengandung sayur dan juga protein. Gitu, Kak. Jadi makannya teratur. Nah, makan itu sebenarnya tetap aja 3 kali sehari, ya. Tetap 3 kali sehari, pagi, siang, malam tetap makan. Tetapi ya tadi, kualitas makanannya harus diperhatikan. Gitu kira-kira. Terus jangan tidur dalam kondisi lapar. Jadi kalau tidur, jadi ada tuh banyak juga ya orang yang lagi diet gitu, pasien juga banyak yang lagi diet, terus waktu lagi ditanya, kalau habis olahraganya malam, habis itu tahan aja Dok, nggak makan gitu, nggak makan. Iya lo nggak makan, jam 12 lapar buka kulkas, yang ada apa itu yang dimakan gitu kan. Jadi jangan, habis olahraga tetap harus ada nutrisi yang masuk, terutama yang ada mengandung proteinnya. Gitu. Ya. Oke, baik. Ya, Ke pertanyaan selanjutnya ya, Kak Makasih Dita. ya. Jadi ada dikit lagi pertanyaan dari Kak Marco. Kak Lita, do you find it challenging for you to prescribe or suggest a form of diet to client di mana Asian culture syarat padat banget sama berbagai jenis variasi makanan? Do you Gimana find it kira-kira? challenging for you to prescribe a form of diet to clients? Oh iya, susah banget Kak Marco. Sebenarnya kalau Indonesia aja lebih mudah, tapi kalau misalkan aku udah banyak juga dapat pasien orang India, itu susah gitu ya, susah banget tuh untuk kita prescribe meal plan-nya seperti apa. Karena pada dasarnya sebenarnya makanannya banyak karbo gitu. Kalau orang Indonesia sih sebenarnya banyak sayur, buah tuh lebih mudah gitu. Protein juga kita variatif ya. Tapi kalau misalkan yang lainnya kayak India itu agak lebih susah untuk kita bisa mengatur atau membuat meal plan itu lebih susah. Challenging, emang challenging sih. Harus tahu makanannya mereka apa biasanya yang bisa masuk ke mereka tuh gimana gitu. Oke, baik, makasih. Ada pertanyaan lagi dari Kak Girda. Buah segar dibandingkan buah kering, bagaimana kadar gulanya ya? Kalau misalkan buah segar sama buah kering, udah pasti beda. Kalau buah kering itu gulanya lebih terconcentrated gitu. Jadi, contoh, kalau buah kering itu kan kalau nggak raisin, plum gitu ya. Nah kalau Ya, misalkan berries. kita cranberries gitu, kira-kira gini, kalau satu apel utuh, kurma iya. Jadi kalau satu apel utuh itu kalorinya sekitar 50 kalori. Ih, gila ada kakak gue loh masuk. Oke, baru datang. Ya, jadi kalau satu apel itu tuh 50 kalori gitu. Tapi kalau misalkan kalau misalkan satu sendok makan raisin itu kira-kira kalorinya sekitar 100. Jadi lebih tinggi, Kak. Karena kan kalau misalkan utuh gitu ya, buah segar kan dia kandungan airnya banyak banget gitu. Kandungan airnya banyak, seratnya juga lebih tinggi. Air sih yang lebih pengaruh air ya. Oke, baik. Oke, dari Kak Thomas, apakah ada makanan dengan kadar gula yang oke untuk menjaga kesuburan baik bagi pria atau wanita? Aduh, ini kakak Kinan mau nikah deh, nanyanya kayak gitu. Japri gue aja. Kayaknya panjang ya konsultasinya ya, biar lebih lengkap ya Kak Lita ya. Kinan nih spesifik sekali, mau nikah dia. Oke, nanti dari Kak Dila nih. Sekarang banyak yang melakukan intermittent fasting. Pengaturan nutrisinya bagaimana kalau sedang intermittent fasting ini, Kak? Ya, jadi intermittent fasting memang lagi banyak banget ya. Intermittent fasting itu ada macam-macam. Ada yang dia 16 jam dia puasa. Ada yang 52. Jadi 2 hari dalam seminggu dia puasa, kayak puasa Senin Kemis sebenarnya. Ada yang selang-seling, jadi 1 hari dia makan, 1 hari dia puasa 24 jam. Terakhir kemarin dapat pasien intermittent fasting, memang dia intermittent fasting-nya itu mulai dari 16/8 sampai dia bisa puasa 24 jam full. Tapi hasilnya ternyata baru aja dia cek lab, gitu cek labnya kolesterolnya tinggi, asam uratnya tinggi. Nah, kalau di dalam intermittent fasting itu ketika jendela makan dia nggak mengatur nutrisinya, ya tetap aja akan jelek, kolesterolnya bisa naik. Apalagi misalkan
ketofastosis deh yang paling populer ya. Kalau orang ketofastosis, dia makan banyak, lemak tinggi, ya kalau hanya ngomongin berat badan sih berat badan turun. Tapi kan kita nggak ngomongin badan kita hanya berat badannya aja yang turun, tapi secara metabolik sehat nggak sih gitu. Ternyata kolesterolnya tinggi. Kemudian banyak juga yang ngalamin asam uratnya juga tinggi gitu. Nah, kenapa sih bisa asam uratnya tinggi? Ketika dia intermittent fasting atau dia ketofastosis, banyak makan yang makanan lemak tinggi, daging-daging merah gitu. Nah, urin yang menyebabkan asam urat itu tinggi di daging merah gitu. Jadi biasanya resikonya kolesterolnya bisa naik, kemudian asam uratnya bisa naik. Tapi kalau dia menjalankan intermittent fasting dengan benar, artinya selama jendela makan 8 jam itu dia tetap mengatur nutrisinya, tetap dapat sayur, tetap dapat buah, dia juga pilih proteinnya yang rendah lemak, itu aman-aman aja sih, Dir. Oke sih, ada orang yang merasa cocok dengan intermittent fasting. Gitu. Tapi nggak semua cocok, karena secara genetik ada orang yang tipenya itu harus ngemil gitu. Orang yang harus ngemil nggak bisa intermittent fasting, susah. Gitu Kak Dedi. Oke. Nah ini juga ada pendapat dari Kak Prinka, intermittent fasting kabarnya kurang cocok untuk wanita, terutama wanita di atas 40 tahun. Benar nggak nih Kak? Enggak sih, nggak ada itu. Belum ada penelitiannya sih. Kalau yang membandingkan untuk umur di atas 40 perempuan, dia belum ada. Nah, beberapa lagi itu dari Kak juga ingin bertanya, Kak Sri, sebelum olahraga, baiknya makan apa? Pokoknya nih, saya sepeda nih, itu biasanya saya either makan pisang, atau fit bar, atau ya, sebut merek gitu ya, atau itulah, bar-bar yang untuk energi itulah itu. Atau kira-kira ada saran nggak Kak? Kira-kira apa nih yang sebaiknya dikonsumsi sebelum olahraga berat? Ya, sebenarnya kalau misalkan mau olahraga, memang anjurannya makannya yang mengandung karbohidrat yang dia mudah dicerna gitu ya. Jadi mau makan pisang boleh, atau mau makan roti tawar selembar juga boleh gitu ya. Jadi yang sebaiknya jangan yang mengandung lemak. Kalau mengandung lemak kan dia, lemak itu kan akan lebih lama tinggal di dalam lambung. Waktu kita lagi olahraga, lari ataupun sepeda, pasti rasanya nggak nyaman perutnya gitu ya. Jadi yang mengandung karbohidrat aja untuk bekal kita untuk olahraga itu. Jadi sebenarnya kan kalau olahraga kardio kayak kayak lari atau sepeda, itu kan mayoritas sumber energi yang dipakai nantinya yang paling banyak adalah dari lemak gitu. Jadi hanya di awal aja biasanya. Aku juga kalau mau olahraga biasanya makan pisang dulu satu atau roti selembar, terus baru olahraga. Selesai olahraga mau makan apa? Selesai olahraga sebaiknya dalam waktu 30 menit kita makan yang juga selain mengandung karbo juga mengandung protein. Karena waktu kita olahraga pun pasti ada protein otot itu yang kebongkar, yang terpecah. Jadi kita harus memberikan nutrisi yang cukup gitu. Itu Kak Didi. Oke, baik. Nah, ini dari Kak Prinka, untuk make sure kecenderungan gula, lebih baik HbA1c atau tes insulin untuk insulin resistant. Oke. Kalau misalkan untuk diagnosis diabetes, HbA1c Kak yang direkomend. Tetapi mungkin pada beberapa orang perlu juga dilakukan tes insulin ya untuk tahu dia ada insulin resistant atau enggak. Karena kondisi insulin resistant itu enggak selalu langsung terdiagnosis diabetes, enggak. Mungkin nanti kadang-kadang yang suka minta ini dari Opjin juga nih, Kak Eka. Gitu. Nyimak. Ya, ya. Nyimak. Jadi ya, jadi biasanya kalau untuk dia diagnosis diabetes sih pakai HbA1c yang dia ini ya standarnya. Jadi pakai gula darah. Oke. HbA1c. Oke, siap. Itu ya Kak Prinka ya. Nah, dari Kak Ira, bagaimana dengan kondisi GERD? Makan harus sering dan porsi kecil. Ngatur gulanya sama kah? Ngatur gulanya. Iya, jadi kalau pada GERD itu makan harus sering dengan porsi kecil. Ngatur gulanya sama, maksudnya gimana ya? Sebenarnya panduannya sama sih. Panduannya sama sih untuk ngatur asupan gulanya. Jadi rekomendasi asupan gula yang diperbolehkan sebenarnya sama aja kayak pada umumnya gitu. Tetapi kalau orang yang GERD itu memang kan ada beberapa nih
orang yang punya GERD tetapi tingkatannya, kalau dia GERD-nya lagi cukup parah, maka sebaiknya hindarin dulu makanan yang berserat tinggi gitu. Karena makanan yang berserat tinggi biasanya akan bikin kita lebih begah gitu deh ya. Tetapi kalau untuk ngatur gula, pemilihannya sebenarnya sama. Kadang-kadang orang yang GERD bingung nih, gue mau makan apa gitu, karena sedikit-sedikit harus makan. Nah, efeknya takutnya kalau sedikit-sedikit makan akhirnya berat badan jadi naik misalnya. Ya kita atur makannya dalam porsi kecil, tetapi tetap komposisinya lengkap. Ada karbo, ada protein, juga ada serat. Kemudian kalau untuk snackingnya, misalnya mau makan buah juga boleh, gitu. Ya gitu sih Kak Diat. Ya kalau GERD itu agak cukup rumit dan nggak bisa semua sarannya sama. Jadi aku hati-hati betul. Mbak. Gitu. Siap, Kak. Jadi mungkin lebih tepat ke dokter yang menangani GERD ya, spesialis. Dan itu beda-beda banget. Siap. Nah, satu lagi nih sebelum selesai, pertanyaan terakhir. Ini kan sering ada miskonsepsi mengenai soda dengan soft drink ya. Kalau air soda yang tidak manis itu bagaimana, Kak? Apakah itu juga dihindari atau karena kan ada juga air soda atau juga ada sparkling water gitu. Nah itu apakah aman dikonsumsi atau memang itu satu yang harus dihindari juga? Kalau sparkling water nggak apa-apa Kak, nggak mengandung kalori dia Kak. Oke. Kalori. Kalau punya soda water? Soda water itu lihat lagi di dalam kandungannya. Biasanya kalau soda water kalori gitu. Siap. Oke, aduh seru banget ya. Kayaknya waktunya yang tidak mengizinkan kita karena sudah mau maghrib sebentar lagi. Nah, sebelum kita tutup acaranya, kita akan siap-siap untuk memilih beberapa pertanyaan yang terbaik. Tapi sebelum itu mungkin kita akan melanjutkan dengan Wheels of Name dulu, Kak Hari. Sudah siap? Sudah Kak, tapi kayaknya pertanyaan dulu nggak sih Kak? Lebih baik Kak. Oke, baik. Jadi untuk pertanyaan terbaik ada berapa tadi? Ada 4 atau 2 Kak Sari ya? Boleh 4 Kak. 4 aja deh. 4 ya? Oke, baik. Untuk pertanyaan terbaik ada yang pertama dari Kak Ekarini. Itu mendapatkan package dari Rejuve. Selamat Kak Ekarini. Terima kasih Kak Dedi. Terus Kak Dedi mendapatkan 1 voucher dari Prodia. Thank you. Aduh. Oke, terus jadi bisa ngecek gula darah dong nih ya. 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 Dendi, jangan lupa. Siap. Terus yang ketiga adalah dari Kak Sri Rejeki. Kak Eki 91 mendapatkan 1 produk package dari Rejuve. Oke, satu lagi adalah dari Kak Meidi mendapatkan 1 produk package dari Rejuve. Mantap. Selamat semuanya. Oke. Terus Kak Sari sudah siap untuk yang Wheel of Name? Kak, mungkin pertanyaan dari Kak Lita belum Kak 5 Kak. Oh iya, oke. Quiz. Iya ya. Lupa. Ya udah, oke. Pertanyaannya berapa batasan konsumsi gula yang diperbolehkan menurut Kemenkes aja deh? Langsung di chat ya. Cepat-cepatan di chat. Oke. Kak Ayu. Betul, Kak Ayu? Yang pertama chat Kak Ayu. Oke. Betul, 50 gram ya, Kak Ayu? Oke, selamat Kak Ayu. Oke, next pertanyaan. Sebutkan 3 kondisi yang 3 kondisi yang disebabkan karena asupan gula yang berlebih. Gampang banget. 3. Ayo, ingat ya. Silakan langsung di chat. Kayu lagi.
Lain kayu, ayo. Keceplik. Iya, Kak Ayu ranking 1 terus ya. Keceplik. Oke, Kaceplik bener ya. Yang kedua Kaceplik. Selamat Kaceplik. Oke, next. Terus sebutkan nama lain dari gula yang bisa kita temukan di nutrition label. Ayo. Sorry, tiga. Jangan cuma Tiga, ayo. Kak Ayu kita mute nih kayaknya. Tuh, Kak Medi tuh, fruktosa, sukrosa, corn sugar. Benar nggak, Kak? Benar. Sip. Oke, 2 lagi ya? 2 lagi. Kak, sebentar, maaf. Tadi Kamedi 2 kali. Oh, Kak Medi tadi udah menang tadi. Tadi udah terbaik, Kak Medi. Maaf. Ayo, yang lain. Kak Pinka baru 1 tuh. Oke. Lanjut lagi. Oh, ini deh. Ajeng, Kak Ajeng. Oke, Kak Ajeng. Tadi aku belum jawab ini Kak Dedi, fakta mitos yang gula nggak boleh pada pasien kanker. Ada yang mau jawab nggak? Buka mic aja. Oke, siapa? Yuk, silakan cepet-cepetan. Fakta atau mitos? Gula pada pasien kanker? Yang berani ngomong aja langsung, jangan pakai chat. Langsung buka mic. Ayo, silakan. Langsung aja nyebut nama sama langsung jawab fakta atau mitos gitu aja. Oh, iya, yuk. Fakta. Siapa tadi? Ya. Fakta. Kak Eki ya? Kak Sri ya? Bukan, Muna. Oh, Kak Muna, oke. Oke. Kenapa fakta, Kak? Karena gula itu sumber dari semua penyakit. Bisa menyebabkan semua, bisa jantung, hipertensi, dan semuanya. Salah satunya kanker. Oke. Gini. Ini tetap dapat hadiah, Kak. Jangan. Alhamdulillah. Gimana, Kak? Dok? Tapi sedikit ngelurusin aja. Jadi gini, sebenarnya tadi prinsipnya makanan yang mengandung karbohidrat termasuk gula adalah sumber energi dalam tubuh. Wow, Kak Marco langsung ini nih. Pick up. Oke. Jadi hampir semua sel benar dia butuh gula. Nah, sekarang gini. Nggak cuma gula, tetapi sel tubuh kita yang normal pun juga butuh gula. Hati-hati pada pasien kanker, hati-hatinya gini. Orang kanker itu makan aja udah susah gitu, ya kan? Banyak banget orang kanker yang makannya susah, nggak nafsu makan. Jadi jangan sampai pembatasan kita terlalu ketat. Nah, yang dipastikan adalah kalau dia nafsu makannya lagi bagus, kalau kita mau batasin gula, it's okay. Tetapi kalau dia lagi kondisinya nggak bisa makan apapun, ya jangan kita batasin terlalu ketat. Karena pada dasarnya tubuh kita tetap butuh gula. Tetapi balik lagi, gulanya kalau bisa yang tadi additional sugar tetap kita batasin. Batasin bukan berarti nggak boleh loh. Tetap boleh gitu. Tetapi jangan lupa juga bahwa juga tubuh tuh membutuhkan protein, butuh lemak gitu. Jadi hati-hati kalau orang ada yang kena kanker, ya kita jangan, banyak tuh yang galak banget nggak boleh makan gula gitu ya. Kalau makan gula nanti kankernya tumbuh dengan cepat. Nah, orang akhirnya persepsinya kalau gula itu semua karbohidrat. Akhirnya nggak mau makan nasi putih, kemudian nggak mau makan umbi-umbian misalnya, kentang, singkong, ubi, ya jangan gitu. Ya, takutnya malnutrisi Kak Marco. Bolehlah kita mendengarkan Kak Marco berbicara nih, kok kayaknya seru. Kalau gitu, satu pertanyaan lagi ya buat Kak Marco deh. Ya, satu lagi. Pemerintah menghimbau keluarga. Apa lagi? Ya udah. Satu lagi. Satu lagi ya? Ya, satu lagi. Kalau yang COVID tadi sih sebenarnya sama aja. Oke, satu lagi deh. Pertanyaan satu lagi. Berapa kandungan gula dalam satu kaleng soft drink? Ayo, di chat ya. Di chat. Langsung buka kulkas.
Ayo, siapa yang mau jam chat? Dalam satu kaleng. Berapa tadi? Satu kaleng. Soft drinknya apa dulu kata kamarku? Tergantung. Rata-rata Kak. Rata-rata hampir. Rata-rata. Tapi kalau yang tadi yang ya brand resep gulanya beda. Oke, yang tadi saya tampilin aja deh, hampir sama. Kayu, udah. Ayo yang lain. Lebih kayu, bukan itu. Ayo, browsing. Ayo. Salah, Kak Cep. Kacepli. Juga nggak boleh juga. Kacepli udah dapet tadi. Salah, ayo. 26, salah. 190. Salah. 190 tuh kalorinya kali. Kalau gulanya berapa gram? Nah, kandungan gula berapa gram dalam soft drink? Dikit lagi. 9 Bernadette 9 apa Kak Marco? 9 gram atau 9 sendok teh? Bukan tablespoon. Salah Kak Marco. Nov, dikit lagi, Nov. Dikit lagi. Nah. Sari. Oke, Kak Sari. 9 sendok teh. Oke. Oke. 5 orang yang mendapat pertanyaan dari Kalita akan mendapatkan 5 gift, masing-masing mendapatkan gift voucher sebesar Rp240.000. Oke. Nanti jangan lupa nama sama alamatnya Kak Dedi, sama nomor telepon. Siap. Nanti Kak Sari ya akan mencatatkan untuk data-datanya. Nah, sekarang Kak Sari sudah siap untuk ini ya, untuk Wheel of Time? Udah Kak, mungkin bisa langsung ke share screen. Oke. Wheel of Name untuk dapat door prize lagi. Door prize-nya nanti ada 2 voucher dari Prodia dan 2 produk package ya Kak dari Rejuve. Siap. Tunggu, mana ya? Sebentar ya Kak. Ya. Sebentar Kak, ada kendala, bisa tolong di ini dulu Kak. Oke. Baik. Oh ya Kak Lita, tadi banyak juga nih yang tanya kalau misalnya mau menghubungi Kak Lita untuk konsultasi atau apa yang secara resminya, Kak Lita bisa dihubungi ke mana nih? Praktek di mana Kak Lita? Oh iya, tadi di awal. Jadi prakteknya aku di 3 tempat, di Prodia Healthcare Bintaro, Rumah Sakit Pondok Indah yang di Pondok Indah, sama di Rumah Sakit Pelni. Oke. Jadi coba dicek ke website masing-masing ya, di Pelni, di Rumah Sakit Pondok Indah, dan juga di Prodia Bintaro untuk jadwalnya. Ya, silakan Kak Sari. Ya, ini untuk nanti boleh tolong dibantu stop ya Kak, biar nggak terkesan dibikin-bikin gitu. Oke. Oke, ya. Siap. Oke. Stop. Kapan? Kak, tolong Stop. dibantu Kak. Oh, Kak Meta. Gimana sih? Kak Meta ya? Ya. Oke, Kak, selamat ya. Yuk. Oke, sekarang masih ada. Gimana Kak? Masih ada 3 lagi Kak. 3 lagi ya. Oke. Silakan start. Stop. Kak Dwi Sasiki. Oke, Kak Dwi Sasiki Budiaman. Oke, 2 lagi. Stop. Keren juga nih kayak rolet. Kak Ririn Hapsari. Ore, Ririn. Oke, siapa yang akan menjadi terakhir? Sekali lagi start. Namanya ada di sini. Ada Tadi ada, Ririn. Tadi ada. Ada Ririnnya. Stop Kak. Wah, ada tuh Kak Ririn. Stop. Kak Tommy Herutomo. Kak Tommy Herutomo. Oke. Selamat.
Oke, selamat semua ya. Mungkin Kak Sari bisa nulis nomor HP-nya di chat room, jadi nanti mereka bisa kontak ke Kak Sari. Iya. Betul. Nah, Oke, baik. Ya. Oke, baik teman-teman sekalian, kakak semuanya, terima kasih banyak nih, terutama juga terima kasih pada narasumber Kak Lita yang sudah menjelaskan banyak sekali hal yang membuka mata kita ya. Mungkin sedikit banyak kita udah tahu kalau itu sebenarnya berbahaya itu. Jadi kita kadang-kadang alah cuma gitu doang nggak apa-apa lah. Nah, sekarang mungkin kita bisa lebih bijak dalam mengkonsumsi makanan-makanan yang mungkin mengandung gizi subur tadi. Jadi tepuk tangan semua untuk Kak Lita untuk hari ini. makasih ya Kak. Ya. Terima kasih juga kepada para pendukung acara kita, yaitu dari Prodia Bintaro dan juga dari Rejuk atas Wonderfest, dan tentunya itu akan membantu kami untuk bisa menjaga kadar gula kita, dan juga kepada kakak-kakak semua dari staff kita ataupun dari luar staff kita yang sudah ikut sore hari ini. Terima kasih banyak atas partisipasinya, dan semoga nanti di acara selanjutnya kita bisa bertemu kembali. Oke, terima kasih.